Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini di program Visiting Lecture Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Selamat datang kepada our speaker, pembicara kita atau dosen tamu kita pada hari ini, yaitu Bapak Teguh Iman Santoso PhD, yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing ya terkait dengan analisis data pada penelitian kualitatif menggunakan artificial intelligence. Ya, terima kasih kepada sudah hadir pada kesempatan kali ini seluruh peserta. Yang nampak di sini ada Pak Dr. Asep Kusnadi, ada Pak Prof. Suparnya Ruslan, ada Pak Dr. Muhammad Palah, ya. Ini jauh ya dari Kudus, dari Jakarta, dari Sukabumi, ya dari Batu Sangkar dan lain sebagainya. Terima kasih, jazakumullah khairan ala khudurikum fi hadhihi khissah at-thayyibah. Terima kasih atas kehadirannya, supportnya ya pada program Visiting Lecture kali ini. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ini adalah program yang diselenggarakan oleh P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian ya kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Kami mencoba untuk membuat program yang memberikan pencerahan dan juga memberikan skill, kemampuan kepada masyarakat pada umumnya, mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat umum terkait dengan teknologi, terkait dengan isu-isu kontemporer, ya khususnya di program studi yang ada di kami, yaitu pendidikan agama Islam, kemudian hukum keluarga Islam, dan juga ekonomi syariah. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ya hari ini sangat spesial karena visiting lecture kita dihadiri oleh banyak teman dari Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Pulau Jawa tentu saja. Dan sangat spesial juga pembicara kita yaitu Bapak Teguh Iman Santoso PhD, yang Masya Allah luar biasa sekali, sudah lebih dari 3 kali ya sharing dengan kami di sini ya. Mudah-mudahan tentu saja dengan isu-isu terbaru terkait dengan penggunaan yang sekarang sedang tren, yaitu artificial intelligence atau AI ya. Dari judulnya, materi kita sebenarnya judulnya itu adalah metode penelitian kualitatif menggunakan artificial intelligence, tapi faktanya sebenarnya kita akan fokus kepada satu mode atau satu AI yang nanti digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Dan kalau kita bicara tentang data kualitatif, berarti dia bisa ada pada beberapa, istilahnya itu beberapa bidang rumpun ilmu ya. Di pendidikan juga bisa menggunakan kualitatif, kemudian di hukum menggunakan kualitatif, kemudian juga di apalagi di ilmu sosial gitu ya. Saya juga ikut satu grup namanya itu untuk perkumpulan Forum Kualitatif Indonesia. Ya, ini biasalah problem kuantitatif dan kualitatif. Saya rasa tidak ada masalah. Tapi bagaimana nih yang kuantitatif sendiri juga sudah bisa menggunakan AI, apalagi yang kualitatif. Berita terbaru katanya NVivo juga sudah bisa digunakan secara online lagi, dan mungkin dengan sentuhan AI itu juga sangat
sangat mungkin sekali. Sebelumnya juga ada atlas.ti gitu ya, kemudian juga dengan ANP, dengan AHP juga sangat mungkin ke depan itu menggunakan semuanya serba online dan menggunakan artificial intelligence. Belum lagi ya pengembangan. Kemarin saya sempat buka membuat tesis itu dalam tidak lebih 2 jam itu selesai jadi proposal gitu, dan ternyata ChatGPT sendiri juga sudah kemampuannya itu sudah sangat lebih. Sekarang tren untuk Microsoft, misalnya Microsoft itu dengan Excel, dengan Word-nya, mereka juga sudah menyematkan ya artificial intelligence di aplikasi mereka. Ini akan ke depan ini menjadi sangat luar biasa sekali. Tinggal kemampuan kita ini seperti apa. Nah, antara pro dan kontra, tentu saya kalau menurut saya ya pertengahan lah ya, moderat ya, wasatiyah gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan artificial intelligence sebagai alat bantu, sebagai tool ya, tetapi kita juga tetap menjadikan manusia sebagai analisis yang lebih mendalam, apalagi nanti kalau kaitannya dengan din atau kaitannya dengan agama, ini perlu betul-betul diperhatikan gitu ya. Tapi kemarin ada webinar yang kita lakukan juga bahwa ke depan itu mungkin nanti ada artificial intelligence yang menjadi mufti ya, atau yang memberikan fatwa. Kenapa? Karena artificial intelligence itu dia diajari, dimasukkan input data dan sebagainya, nanti dia bisa akan berijtihad gitu ya. Nah, tentu saja ini ChatGPT yang Islamik juga saya rasa sudah mulai sangat berkembang juga ya, sehingga ke depan ini memang ini satu terobosan yang sangat luar biasa sekali. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadirannya Ibu dan Bapak sekalian, barakallahu fikum, dan juga khususnya tetamu kita yang sangat spesial pada hari ini, yaitu Bapak Teguh Iman Santoso, PhD. Saya tidak perlu membacakan ini beliau di Facebook, kemudian juga di sosial media juga cukup banyak. Ya, nanti kalau perlu nomor teleponnya nanti mungkin boleh langsung ke beliau, kalau beliau share, atau mungkin melalui saya juga perbolehkan bisa komunikasi ya. Terima kasih untuk semuanya, dan menghemat waktu saya persilakan kepada Bapak Teguh Iman Santoso, PhD, untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Apa kabar ya? Terima kasih sebelumnya kepada Pak Dr. Misno ya, yang sudi menerima saya sebagai tamu berkali-kali ya. Luar biasa, istimewa. Juga pada teman-teman sekalian yang sudi hadir pada workshop kali ini ya. Di mana teman-teman sekalian ya, waktunya itu sekarang itu seharusnya bersama keluarga istirahat ya, tapi mau meluangkan waktu di sini bersama dengan kita ya. Kita belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari nantinya ya diridhoi oleh Yang Maha Kuasa ya, amin ya. Amin. Ya. Oke Bapak Ibu ya, tidak memperpanjang waktu, mungkin saya akan sharing slide presentasi. Baik, apakah sudah bisa? Saya sedang coba juga. Harusnya bisa. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, clear. Ya, kelihatan. Malam hari ini kita berfokus kepada ya penggunaan EfitNote AI ya, untuk merancang penelitian. Ini yang untuk merancang penelitian, tak apa-apa ya. Untuk merancang penelitian ya, khususnya penelitian yang sifatnya kualitatif Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ya di websitenya, ya EfitNote itu seperti ini, ya. Atau layar pembukanya itu ya ditampilkan seperti ini. Jadi sebenarnya EfitNote itu bukan hanya untuk pengolahan data, ya. Ini bisa juga untuk effective research writing, ya, membantu menulis, ya, reading, ya, membantu membaca, and analyzing with AI, dan menganalisa dengan AI, baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
Di sini bisa membantu kita menulis lebih cepat, Bapak Ibu, ya. Juga membantu reading kita, ya, bacaan kita, ya, membantu menganalisa data dan yang lainnya, Bapak Ibu. Nah, ini kemampuan dia pertama, ya, AI for reading paper. Nah, jadi kita cukup mengupload, ya, kita gunakan fungsi AI-nya, ya, kemudian kita sip beberapa catatan, ya, ini AI untuk reading. Juga dia bisa juga untuk AI untuk research, ya, untuk writing research, ya. Kemudian kalau kita buka menunya itu sangat banyak, Bapak Ibu, ya. Ada bisa untuk mensuggest metodenya, ya, mensuggest papernya, mensuggest theoretical frameworknya, membuat proposalnya, ya. Ini untuk plan our study, ya, plan future research, ya, suggest paper conference, ya, di mana, ya, suggest jurnal, ya, write Twitter thread, ya. Jadi apa-apa yang mau kita ditulis di X atau di Twitter itu bisa dibantu oleh namanya AI ini, ya. Suggest title, ya. Kemudian ask anything, ya, apapun kita bisa tanyakan. Dan yang terakhir, ya, dia juga bisa membantu mentranslate tulisan kita, ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa university, ya, minimal ada 3 university, ada Princeton University, ada Cornell University, ada University of Kent, ya, yang sudah merecommended AI ini untuk penggunaan siswa-siswinya, ya, Bapak Ibu. Dan juga AI ini, ya, bisa digunakan untuk data analis, ya. Pada malam hari ini, ya, kita coba, ya, membuat analisis data, ya, dengan bantuan AI ini, yaitu analisis data yang kualitatif, Bapak Ibu. Nah, yang menariknya, ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya, untuk kualitatif research, ya, dia dari tahap rekaman kita, ya, mentranskrip interview automatically, ya, jadi mentranskrip rekaman yang kita pakai wawancara itu ke dalam bentuk tulisan, ya, secara otomatis, ya. Nah, ini beberapa university yang sudah support, ya, ada Harvard, ada MIT, ada Oxford. Kabar gembiranya, Bapak Ibu, ya, untuk pengguna yang berasal dari Indonesia, ya, user from Indonesia, ya, get 30% diskon. Ya, kita mendapat 30% diskon, ya, kalau kita menggunakan code yang ini, ya, yang tertera, ya, 30 November. Ya, mungkin diskonnya sampai 30 November aja, Bapak Ibu. Sebulan lagi, ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu pertama kali meregister, ya, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu diminta untuk mengisi first name and last name, ya, nama kita, ya, mengisi email address kita, ya, kemudian membuat password, ya, dan mengkonfirmnya, ya, terus continue, Bapak Ibu. Nanti saya peragakan, Bapak Ibu, ya. Oke, apa yang ada di dalam AI ini, ya, AI ini sebenarnya banyak fungsinya, ya. Jadi kalau kita mau tahu fungsi-fungsinya, ya, bisa kita menunya kita pakai all snippet, Bapak Ibu. Ya, ini akan ditampilkan semua menu-menunya. Tapi malam hari ini, ya, kita khusus berfokus pada data, ya, analisis data,
ya khususnya data kualitatif. Ya, nah, di khusus pengolahan data kualitatif, ya, ini ada bisa menu suggest interview question, ya, dia bisa mensuggest pertanyaan-pertanyaan interview kita, ya, bisa juga suggest survey question, ya, ini untuk kuantitatif, ya, ini kualitatif, ya, bisa juga untuk analyze data, ini kuantitatif, ya, analyze interview, ini kualitatif, ya, generate CSP, ya, cuma malam ini kita peragakan. Kemudian bisa untuk label speaker, ya, melabeli yang sudah kita transcribe, ya, juga bisa membuat code interview, ya, khususnya untuk grounded theory, ya, juga bisa untuk code interview, ya. You define how, ya. Cuman menu ini, ya, masih belum jalan kan, ya. Saya juga kurang tahu sebabnya apa, ya. Kemudian yang menarik lagi, dia bisa langsung membuat naratif analisis, Bapak Ibu, ya. Nanti kita coba, ya. Dan juga membuat analysis data with our framework, ya. Nah, ini contohnya, ya. Jika kita ingin membuat item-item pertanyaan, ya, untuk pertanyaan kualitatif atau interview, ya, bisa dengan menu yang suggest interview question. Nah, kabar baiknya, ya, language yang dia gunakan, yaitu bisa ada sekitar 50 atau 60 language, termasuk bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu tak usah khawatir, ya, ini sudah mengakomodir, ya, bahasa kita. Nah, untuk yang register secara free, ya, itu kita diberi balance, ya, 5.000 kata, Bapak Ibu. Ya, ini kebetulan saya sudah pakai yang pro, ya, beberapa bulan yang lalu, ya, diberi 100.000 kata, ya, per bulan, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini akan ada, ya, Bapak Ibu perlu menginputkan, ya, describe your study, ya, describe study, ya, kita masukkan, ya, mengenai apa kita punya study. Kemudian di sini ada creativity itu ada 3 di sini, ya, defaultnya yang average. Kemudian ada number of result, ya, number of result ini ada 5, ya, cuman yang defaultnya 1. Ya, tone voice juga ada banyak, Bapak Ibu, ya, macam-macam. Ini yang defaultnya ini profesional, dan maksimal length-nya itu adalah 1.500 kata, ya. Ini bisa kita kurangi atau bisa kita tambahi, tapi dia default-nya tuh 1.500 kata. Dan cukup kita generate di sini, ya, generate untuk menghasilkan output-nya, Bapak. Ya, nanti begitu generate, ya, dia akan keluar seperti ini, ya, dan kita bisa save ini, ya, dan kita beri nama, ya, kita save nanti. Nah, dia juga bisa membantu membuat survey question, ya. Survey question ini biasanya untuk penelitian kuantitatif, Bapak Ibu. Ya, kalau tadi kualitatif, kalau yang ini polanya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk analis data, ya, untuk versi kuantitatifnya. Nah, untuk yang versi kualitatifnya, ya, analis interview, ya, sama seperti yang sebelumnya, ya. Ini kita pastekan saja yang transkrip yang sudah jadi, yang sudah berbentuk tulisan nanti ke dalam sini, Bapak Ibu. Dan untuk option creativity-nya, ya, sama average, ya, number of result-nya bisa sampai 5, jadi maksimal length-nya 1.500. Ya, bisa juga kita generate nantinya. Nah, ini untuk generate CSP, ya, generate CSP pun sama, ya. Nah, ini untuk melabeli
interviewer speaker, nanti siapa yang menginterview, ya, name of interviewer siapa, kemudian name of respondent, ya. Jadi ada yang penginterview, ada yang responden ini siapa namanya, ya, nanti bisa kita labelin itu. Dan untuk membuat code interview, ya khususnya untuk yang nyerempet-nyerempet ke grounded theory, ya bisa kita pakai menu yang ini, ya. Sama ini yang inputnya itu berupa transkrip kita yang sudah kita bentukkan teks, ya, kreativitas, ya, number of result, dan kemudian kita generate, ya. Nah, menu ini entah gimana, ya, sampai sekarang saya belum berhasil, Bapak Ibu, ya. Entah apanya yang kurang, ya, tapi tidak terjadi apa-apa, Bapak Ibu. Ya, kalau kita masukkan input transkripnya, ya, dan how do you want to code, ya. Nah, yang menarik lagi, ya, dia ini bisa langsung membuat naratif analisis, ya, Bapak Ibu, ya, dari transkrip yang kita sebagai inputnya, ya, kita masukkan transkrip di sini, ya, kemudian dia akan secara otomatis membuat analisisnya. Dan yang terakhir, ya, untuk yang data ini, ya, analisis data ini, ya, bisa kita gunakan, ya, analisis with framework. Ini bisanya untuk yang penelitian kuantitatif. Oke, demikian presentasi singkat saya, ya. Nanti kita akan coba praktekkan, ya, sedikit banyaknya, ya, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Teguh atas introduction-nya, ya, sangat luar biasa sekali. Artinya bahwa zaman sekarang ini dengan perkembangan dari artificial intelligence, kita dengan mudah untuk istilahnya itu menganalisis data, ya, baik tadi itu yang kuantitatif ataupun kualitatif. Mungkin kalau kuantitatif saya bayangkan, dan saya rasa ini bukan bayangan lagi sebenarnya itu. Kalau dulu itu orang masih dengan Excel, dengan SPSS, itu kayaknya sekarang sudah tergantikan dengan istilahnya itu dengan apa, dengan artificial intelligence. Demikian juga misalnya ketika kita ingin mentranskrip, ya, tadi satu ini saya kemarin juga coba pakai transkrip yang Indonesia, transkrip.id, itu juga dengan mudah sekali langsung mentranskrip. Dari transkrip itu kita jadikan narasi cepat sekali, ya, dengan artificial intelligence ini, sehingga sangat mudah sekali kita untuk melakukan penelitian, jurnal untuk para dosen, mahasiswa, dan lain sebagainya. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu praktek nih untuk bagaimana tadi memulai, tadi mudah-mudahan yang saya sudah share di grup, ya, untuk istilahnya apa, untuk daftarnya, ya, nanti kita bisa langsung praktekkan. Baik, kita lanjutkan langsung ke Pak Teguh nih untuk bagaimana sebenarnya, mungkin bisa juga nih yang belum itu boleh mendaftar dari awal sekilas saja, setelah itu baru mungkin how to analyze qualitative data. Silakan Pak Teguh. Oke, saya lanjutkan untuk sesi prakteknya. Oke, di sesi prakteknya ini, ya, kita butuh alat bantu yang namanya, ya, MP3 cutter, ya, atau pemotong MP3. Kenapa kita butuhkan alat ini? Karena beberapa pengalaman, ya, terutama YouTube yang dari luar, ya, saya lihat itu Avidnote itu mempunyai ketepatan, ya, ketepatan 100%, yaitu sekitar sampai 27 sampai 28 menit, Bapak Ibu. Jadi bisa kita bayangkan, ya, dia tidak akan membuat kesalahan, ya, jadi dia akan mentranskrip secara otomatis, secara benar, itu ketepatannya itu akan 100% kalau
bisa dikatakan kalau di bawah 30 menit. Sedangkan kita membuat interview, nah itu kadang minimal itu 1,5 jam, ya, atau 2 jam, bisa 3 jam, dan berjam-jam yang lainnya. Nah, contoh yang kita contohkan pada malam hari ini nanti akan saya contohkan ya bagaimana kita memotong rekaman itu ya menjadi hanya katakanlah 12 menit aja Bapak Ibu. Oke, yang kedua adalah alat AI-nya.